Om Swastiastu. Balik lagi dengan saya Widya. Seperti biasa, hari ini saya akan membawakan materi baru lagi, yaitu mengenai Awatara dan orang suci. Yang pertama, berkaitan dalam membina kehidupan beragama, pendalaman dan penghayatan agama tidak hanya dapat dilakukan dengan mempelajari ajarannya saja atau melaksanakan ibadahnya saja di tempat-tempat suci, namun diperlukan orang-orang suci. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Orang suci terdiri dari dua kata, yaitu orang dan suci. Orang artinya manusia dan suci artinya kebersihan lahir dan batin. Jadi orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib, dan dalam penampilannya dapat mewujudkan ketenangan dan penuh ulas kasih yang disertai kemurnian lahir dan batin di dalam mengamalkan ajaran agama, tidak terpengaruh oleh gelombang hidup suka dan duka. Lanjut ke nomor 2. Peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yatnya adalah orang suci atau orang bijaksana yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin. Jelaskan cara penyucian tersebut. Jadi ada dua cara untuk penyucian lahir dan batin, yaitu yang pertama, golongan Eka Jati adalah orang suci yang melakukan pembersihan diri tahap awal yang disebut Muwinten. Dan setelah tahap itu, golongan Eka Jati dapat memimpin upacara keagamaan yang bersifat riyatnya. Yang kedua, golongan Dwi Jati adalah orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau medikse. Orang yang telah melaksanakan proses medikse disebut orang yang lahir dua kali. Kelahiran yang pertama dari kandungan ibu, sedangkan kelahiran kedua dari kaki seorang guru rohani dan acarya atau nabe. Setelah melakukan proses medikse, orang suci tersebut diberi gelar sulinggi atau pandita. Nomor 3, orang-orang suci dalam agama Hindu sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Jadi orang suci dalam agama Hindu sangat besar dan penting perannya dalam kehidupan beragama, membina umat dan sebagainya. Karena sejarah agama Hindu pun telah membuktikan bagaimana peranan orang suci pada zaman dahulu di dalam menyebarkan agama Hindu, di dalam membina kehidupan keagamaan di tengah-tengah masyarakat dan meneruskan ajaran-ajaran tersebut pada masa berikutnya. Agama Hindu yang mendasar ajarannya pada pustaka suci Weda. Dalam sejarahnya mulai berkembang di lembah Sungai Sindhu, India. Dan di lembah sungai inilah salah satu contoh peranan orang-orang suci Hindu, yakni Resi Begawan Vyasa menerima wahyu dari Ida Sang Hyang Widiwasa yang kemudian mengabadikan ajaran tersebut dalam bentuk pustaka suci. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan pengertian orang suci atau Pandita dan Pinandita. Pandita adalah golongan orang suci yang telah diduwijati, yaitu orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau medikse. Orang yang telah melaksanakan proses medikse disebut orang yang lahir dua kali, di mana kelahiran pertama dari kandungan ibu, sedangkan kelahiran kedua dari kaki seorang guru rohani atau dang acarya atau nabe. Setelah melakukan proses medikse, orang suci tersebut diberi gelar sulinggi atau pandita. Kata pandita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pandit yang artinya terbelajar, pintar, dan bijaksana. Yang kedua, pinandita adalah pemangku Eka Jati. Eka Jati berasal dari bahasa Sanskerta, Eka berarti satu, dan Jati berasal dari kata ja yang berarti luhur. Jadi Eka Jati berarti lahir sekali, yakni lahir hanya dari kandungan ibunya sendiri. Seseorang dikatakan sebagai pemangku jika telah melakukan penyucian berupa upacara pewintenan. Pewintenan bagi pemangku dapat dilakukan berulang kali, berbeda dengan pandita yang hanya boleh didikse satu kali. Pertanyaan nomor 5, jelaskan sasana dan wewenang orang suci. Seseorang yang telah didikse, maka ia berstatus sebagai orang suci atau di Bali disebut sebagai sulingge, diberi gelar sesuai dengan wangsanya atau keturunannya dan mempunyai wewenang ngeloke palacraya. Sebelum puncak acara dikse dilakukan, terlebih dahulu seorang calon harus mempersiapkan diri lahir dan batin. Di antara persiapan itu adalah melakukan Veda Dhyana dan Veda Raksana, yaitu mempelajari Veda dan menjaga Weda. Di samping itu juga melakukan tirta-yatra ke pura-pura Kayangan Jagat dan Dangkayangan untuk mencucikan diri. Seorang pandita mempunyai wewenang untuk memimpin upacara yatnya. Kewenangan ini dimuat dalam lontar Bhisma Parwa, Udyoga Parwa, Bomantaka, Brahsasana, dan Sila Krama. Selanjutnya nomor 6, jelaskan riwayat singkat orang suci dalam agama Hindu. Orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib, dan dalam penampilannya dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas kasih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama. Namun dalam sejarah peradaban dunia, orang suci secara umum dikenal dalam agama Hindu yakni dengan nama Resi. Para Resi ini merupakan orang dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Adapun yang penting diketahui oleh generasi pewaris agama Hindu tentang orang suci atau para resi yang pernah menerima wahyu dari Brahman, yaitu sebagai berikut. Pertama, Resi Gratsamada.
berhasil menerima wahyu tentang ayat-ayat suci Weda yang kemudian dihimpunnya dalam Rigveda, terutama dalam Mandala 2. Kemudian Maharsi Wiswamitra yaitu dihimpun dalam Rigveda pada Mandala 3. Wamadewa yaitu pada Rigveda pada Mandala keempat. Selanjutnya Maharsi Atri yang dihimpun dalam Rigveda pada Mandala kelima. Yang selanjutnya Maharsi Bharadwaja yaitu pada Rigveda Mandala ke-6. Wasista yaitu pada Rigveda dalam Mandala ke-7. Dan yang terakhir Maharsi Kanwa yang dihimpun dalam ayat-ayat Rigveda Mandala ke-8. Selanjutnya nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Awatara atau avatar artinya perwujudan ide Sang Hyang Widiwasa atau manifestasinya turun ke dunia, mengambil suatu bentuk dalam dunia material guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Selanjutnya, jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu, yaitu yang pertama dari Bhagavad Gita Adhyaya 4 sloka 7 yang berbunyi Yada Yada Hi Dharmasya Glanir Bhavati Bharata Abhyutanam Adharmasya Tadat Manam Strajam Aham, yang artinya sesungguhnya manakala dharma berkurang kekuasaannya dan tirani hendak merajalela, wahai Arjuna, saat itu aku akan ciptakan diriku sendiri. Yang kedua dari Bhagavad Gita 7 sloka ke-8 Bhagavad Gita keempat sloka ke-8 yang berbunyi Paritranaya Sadunam Vinauya Cadukratam Dharma Sastapanartaya Sabawani Yuge Yuge, yang artinya untuk melindungi orang-orang baik dan memusnahkan orang-orang jahat, aku lahir ke dunia dari masa ke masa untuk menegakkan dharma. 9. Sebutkan dasa awatara atau 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu. Bagian-bagian dasa awatara yaitu sebagai berikut. 1. Masya awatara berwujud ikan besar yang muncul pada zaman Satya Yuga. Yang kedua, Kurma awatara yang muncul pada zaman Satya Yuga mengambil bentuk kura-kura raksasa bernama Akupa. Ketiga, Waraha awatara yang berwujud sang babi hutan pada zaman Satya Yuga. Yang keempat, Narasimha awatara yang berwujud manusia berkepala singa saat Satya Yuga. Yang kelima, Wamana awatara yang berwujud sang orang cebol dan muncul pada saat Treta Yuga. Keenam, Parasurama awatara yang berwujud sang Rama bersenjata kapak muncul saat Treta Yuga. Yang ketujuh, Rama awatara sang kesatria muncul saat Treta Yuga. Yang kedelapan, Krishna awatara putra Wasudeva muncul saat Dwapara Yuga. 9. Buddha awatara sebelumnya bernama Pangeran Siddhartha Gautama yang muncul pada zaman Kali Yuga. Dan yang terakhir, Kalki awatara adalah awatara yang belum lahir dan akan lahir ketika dunia sudah mencapai puncak usia yang dikenal dengan istilah akhir zaman atau zaman Kali Yuga. Dan yang terakhir, jelaskan jenis-jenis awatara. Menurut kitab-kitab Purana, tak terhitung banyaknya awatara yang turun ke dunia ini. Awatara-awatara tersebut tidak selamanya merupakan inkarnasi langsung atau penjelmaan langsung dari Sang Hyang Widiwasa atau Sang Hyang Wisnu. Beberapa awatara diyakini memiliki jiwa yang terberkati atau mendapat kekuatan Tuhan sebagai makhluk yang terpilih. Jenis-jenis awatara itu sebagai berikut. 1. Purusa awatara adalah awatara pertama Sang Hyang Wisnu yang mempengaruhi penciptaan alam semesta. 2. Guna awatara adalah awatara yang mengatur 3 macam aspek dalam diri makhluk hidup, yaitu Satyam, Rajas, dan Tamas. Yang ketiga, Lila awatara adalah awatara yang sering ditampilkan dalam kitab-kitab Purana seperti Dasa awatara dan awatara lainnya. Awatara tersebut turun secara teratur ke dunia dari zaman ke zaman untuk menjalankan misi, menegakkan dharma, dan menunjukkan jalan bakti dan moksa. Yang keempat, Manwantara awatara yang artinya awatara yang diyakini sebagai pencipta para leluhur dari umat manusia di muka bumi. Yang terakhir, Sakyawesa awatara, yaitu jenis inkarnasi dari avatar atau awatara Tuhan sesuai dengan agama Hindu. Sekian dari materi awatara dan orang suci yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.